selamat siang guru hebat di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Adi Kusni, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Tuban. Hari ini saya akan melakukan proses observasi kelas atau meeting bersama teman saya, saudara Yaka, guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kasiman. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, wajahnya cerah sekali Pak Yaka. Pak Yaka, hari ini kita akan melakukan percakapan pra observasi sebelum kita melakukan observasi di kelas. Siapa Yaka? Siap. Waduh, kelihatannya luar biasa. Tetap semangat Pak. Pak Yaka, kita santai saja. Kita nanti melakukan pra observasi. Ini adalah sebuah langkah awal. Nanti kita akan melakukan pembelajaran di kelas bersama-sama. Kita akan melakukan evaluasi dan refleksi bersama. Siapa Yaka? Siap. Oke, Pak Yaka bisa diceritakan tentang tujuan pembelajaran nanti ketika Pak Yaka akan melakukan pembelajaran di kelas pada waktu kita observasi. Siap Pak. Terima kasih. Jadi nanti untuk observasi di kelas tujuan pembelajaran yang saya peserta didik mampu mengevaluasi gagasan, pikiran atau pesan yang tersurat dan tersirat dalam teks biografi tokoh pahlawan secara akurat dan visual. Jadi nanti materinya yang saya pilih di sini adalah teks biografi. Begitu. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah mengenai anak-anak mampu menganalisa tentang teks biografi para pahlawan nasional di Indonesia, Pak Yaka ya. Jadi bisa diceritakan tentang area pengembangan yang akan nanti Pak Yaka lakukan. Jadi nanti saya bisa mengkorelasi hal-hal apa yang akan lebih saya nilai pada waktu observasi kelas nanti. Iya, jadi untuk area pengembangan yang kita capai ada dua. Yang pertama area pengembangan pengetahuan dan area keterampilan. Untuk yang pengetahuan di sini diharapkan peserta didik mampu melakukan keteladanan, pemikiran, karakter dari teks biografi tokoh pahlawan. Kemudian peserta didik juga mampu mengidentifikasi mana tersurat dan tersirat dari teks biografi tokoh pahlawan. Kemudian yang kedua dari area keterampilannya nanti diharapkan peserta didik mampu menelaah struktur teksnya dari tokoh pahlawan. Seperti itu Bapak Guru. Wah, luar biasa sekali, nanti pasti akan sangat menyenangkan ketika saya melakukan observasi di kelas. Bisa diceritakan Pak Yaka tentang bagaimana gambaran secara singkat saja tentang rancangan pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan di kelas pada waktu kita observasi. Oke, Bapak. Jadi strategi yang saya siapkan di sini menggunakan strategi berdiferensiasi dengan memastikan kemampuan sosial emosional anak. Jadi di sini akan kita mulai dengan asesmen diagnosis memetakan kemampuan dan kesiapan serta profil anak, khususnya tentang gaya belajar anak. Apakah termasuk gaya belajar visual, audio, atau kinestik. Kemudian model yang akan kita gunakan ini PJBL. Kemudian metodenya metode mapping, diskusi, dan terakhir ini adalah penugasan karena sebuah produk yang akan kita capai. Dapat saya simpulkan bahwasanya nanti ini Pak Yaka akan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menggunakan perpaduan kemampuan sosial emosional anak, dan nanti akan pun dilihat sebagaimana profil anak, yaitu nanti akan dia termasuk gaya belajarnya apa, apakah visual, audio, atau kinestetik gitu ya Bapak ya? Oke, terima kasih Pak Yaka. Kita percakapan hari ini saya rasa cukup. Sebelum kita akhiri Pak Yaka, kapan kita akan melakukan observasi di kelas ini? Tanggalnya Bapak kapan kira-kira Mas? Sesuai dengan jadwal Pak ya, hari Kamis tanggal 12 September 2024 di kelas 11 TKJ 1 Pak. Oke, jadi nanti kita akan ketemu tanggal 12 September 2024 di kelas TKJ sekitar jam berapa Pak Yaka? Jam ke 89. Jam 89. Oke, terima kasih Pak Yaka. Sebelum kita akhiri, saya mau bertanya bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan ngobrol-ngobrol pra observasi ini Pak? Ya, jadi setelah ketemu dengan Bapak ini kita melakukan perbincangan ya, observasi, perasaan saya sangat senang. Jadi saya merasa mendapatkan pengetahuan baru, metode baru tentang gambaran media apa saja yang akan saya gunakan nanti di waktu observasi. Terima kasih Pak Yaka. Sampai berjumpa pada tanggal 12 September 2024 di kelas 11 TKJ 1.
saya tunggu. Nanti saya akan melakukan observasi dan setelah itu kita akan bertemu dengan Pak PP kita, Pak Adi, untuk melakukan percakapan pasca observasi. Bagaimana Pak Yaka, siap? Siap. Terima kasih Pak Yaka dan semoga kita sehat selalu. Terima kasih Pak Yaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan pelajaran pada pagi ini, marilah kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, bro. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Mari kita kesepakati dulu untuk kesepakatan belajar ya. Nanti yang harus kita taati, yang harus kita lakukan selama proses pembelajaran. Yang pertama, pakaian harus rapi. Jadi masuk yang baju keluar sekarang sudah dimasukkan, dicek. Nah, sudah rapi semua ya. Sudah. Terus yang kedua apa? Buku rapi. Terus, oh, bukunya diberikan dulu yang masih yang lurus. Terus yang ketiga. Jadi lantai-lantai yang masih kotor itu mohon nanti sampahnya diambil silakan dicek di sekelilingnya ada sampah ada aman ya? Iya. Oke. Terus berikutnya apa lagi? Masukkan waktu. Waktu. Jadi kalau jam 7 masuk ya sudah berada di dalam kelas. Oke, setuju ya? Setuju kan? Baik. Silakan dibuka link yang sudah dibayarkan secara sebelum sekalian teman-teman. Karena ada beberapa pertanyaan di situ silakan diselesaikan jika sekarang waktunya 2 menit. Nanti langsung dikirim ya kalau sudah. Buat kita nanti untuk melaksanakan pembelajaran ini ya. Yang pertama ini adalah kalian mampu mengevaluasi gagasan, pikiran atau pesan yang tersurat di dalam teks video. Berarti pertemuan kemarin minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang struktur teks biografi apa saja, ya kan? Masih ingat struktur teks biografi apa saja? Pertama, sudah orientasi, kemudian peristiwa. Yang ketiga, orientasi. Orientasi itu apa? Bagian awal, pengenalan. Ya. Terus ada yang kedua, peristiwa. Di situ apa ya maksud dalam peristiwa? Kejadian, rangkaian kejadian gitu ya. Terus yang terakhir ada reorientasi. Oke. Nanti kalian membentuk sebuah kelompok ya dalam melaksanakan pembelajaran ini. Yaitu tugasnya sama membentuk kelompok. Satu kelompok ada 4 anak ya. Silakan. Untuk kelompoknya. Ya, silakan Mas Puter. Tugas kalian di dalam kelompok ya, dalam setiap kelompok itu nanti ada 2 orang tim sebagai duta. Artinya duta itu kan ditugaskan untuk pergi ke kelompok yang lain ya, 2 anak nanti silakan bertugas sebagai duta pergi ke kelompok yang lain. Misalkan ini Mbak siapa namanya? Dina sama Lisa ya, keluar. Jadi masuk ke kelompok yang lain. Misalkan masuk kelompok 2 dan kelompok 3. Itu juga nanti ke kelompok 2 anak pergi ke kelompok 1, yang satunya ke kelompok 3 misalkan ya. Kelompok 3 juga begitu, nanti keluar 2 anak sebagai duta masuk kelompok yang ada seterusnya. Paham ya? Oke. Mulai dari sekarang silakan ditunjuk kesepakatan kelompoknya masing-masing. Ya, keluar 2 sebagai duta. Dimulai dari sekarang. 3, 2, 1 silakan. 2.
untuk para duta, kalian harus menunjukkan keteladanan, nanti didiskusikan dengan kelompok yang lain. Kalian kan sebagai duta gitu ya, seolah tadi, nanti silakan didiskusikan. Keteladanan apa? Terus kemudian ada karakter apa, makna yang tersirat, makna tersurat yang ada di dalam teks geografi yang Pak Yaka berikan kemarin. Ya, ada teks RA Kartini. Oke ya? Jelas? Nanti kalau sudah setelah mendiskusikan dengan kelompok yang lain, kita kembali ke kelompok masing-masing. Ya, dengan membawa hasil dari diskusi dengan kelompok lain. Nah, kemudian didiskusikan dengan kelompoknya sendiri. Lalu nanti dipresentasikan di depan. Paham ya? Ya. Oke, ini Pak Yaka beri lembar tugasnya. Silakan nanti dibawa ke kelompok masalah. Ya, ada tugas. Oke, mulai dari sekarang. Next. Keep my dignity to keep me clean. Stop the devil watching over me. Let's penetrate. Oke, dan waktunya habis ya. Silakan untuk para duta kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Tugas dari kita selanjutnya yaitu nanti menyampaikan apa yang sudah diperoleh dari kelompok lain ke kelompoknya. Paham ya? Nah, silakan di-share kepada kelompoknya apa yang sudah diperoleh tadi dari kelompok lain. Nah, silakan. Terima kasih. Keep my dignity to keep me clean. Stop the devil watching over me. Let's penetrate deep. Got my skin, my belief. It's getting hot, no friends around. Believe me when we're live is falling apart. Love is a shell, my darling. It's getting hot. Look at this body, this perfect body. Do you think that magazines will always be right? We're deceived by their beliefs, and we have forgotten how to act right. Berikutnya silakan dipresentasikan bagi kelompok yang siap untuk ke depan. Dipresentasikan dari kelompok berapa? Oke, kelompok 2 silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aulia Biaryanti dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang biografi RA Kartini. Kartini lahir di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Keturunan salah satu bangsawan Jawa. Mendapat pendidikan yang terbaik di ELC dan berusia 12 tahun. Harus menjalani masa pingit umumnya perempuan pemuda Jawa. Kartini menjalani pingitan dengan banyak membaca buku, koran, majalah, dan berkirim surat. Pemikiran semakin luas, berinisiatif untuk memajukan status sosial perempuan pribumi, bertekad memperjuangkan emansipasi wanita saat itu. Kartini didorongkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Sudi. Pernikahannya menghasilkan satu keturunan. Kartini meninggal tak lama setelah melahirkan. Seorang pria Belanda mengumpulkan surat-surat RA Kartini. Terbit buku Habis Gelap terbitlah terang. Berdasarkan surat-surat Kartini. Sejak itu, gagasan RA Kartini tersebar luas. Berdirinya sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang. Melalui surat-suratnya yang berisi pemikiran dan gagasan emansipasi wanita itulah, RA Kartini dikenal sebagai sosok wanita yang memperjuangkan kesetaraan hak kaum perempuan Indonesia. Mungkin dari kelompok lain ada pertanyaan? Saya Ayo silakan, apa yang bertanya?
biografi itu apa ya? Baik, saya jawab. Struktur dari teks biografi adalah ada orientasi, urutan peristiwa, dan prioritas. Oke, gimana? Nah, tadi ada pertanyaan dari kelompok berapa? 4 ya. Nah, dari kelompok 4 struktur dari teks biografi itu apa? Ada dijawab. Dari kelompok 2 ada orientasi, ada peristiwa, dan orientasi. Masih ingat orientasi itu apa? Nah, awal, kenalan. Jadi siapa yang dikenalkan di situ? Bisa tokohnya, ya kan? Bisa temannya. Kemudian ada urutan peristiwa, kejadian penting. Sama mengalami kejadian penting apa? Ya, hal penting apa yang pernah terjadi di kehidupan kami. Kemudian yang ketiga ada reorientasi. Apa reorientasi? Kesimpulan. Oke. Dari kelompok 4 bagaimana? Sudah lagi? Oke. Dua. RA Kartini sebagai emansipasi wanita Indonesia agar setara dengan hubungan Indonesia. Oke, jadi intinya gini dari kelompok 2 tadi. Kelompok berapa? 1 ya. Oke. Kelompok 1 bertanya keteladanan apa? Nanti di dalam teks biografi RA Kartini itu disimpulkan gitu, yang bisa diambil apa? Intinya RA Kartini itu adalah sebagai sosok dan sebagai emansipasi wanita. Demikian presentasi dari kelompok 2. Bila ada kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diperhatikan ini ya, dari sini tanyakan dulu. Nah, nanti kalau Pak bilang kanan, angkat tangan kiri. Coba praktek ya. Kanan. Nah, angkat tangan kiri. Kalau Pak bilang kiri, kalian angkat tangan kanan. Oke, kita ulangi ya. Kiri. Oh, kan? Makanya diperhatikan. Kita ulangi. Kanan. Kiri. Kanan kiri. Nah, ya. Kalau mereka bilang kanan, sampai angkat kiri. Kebalikannya. Kalau mereka bilang kiri, sampai angkat kanan. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kanan. Kurang kompak. Ulang. Turunkan dulu. Kanan. Kiri. Kiri. Dari 5 kelompok sudah melaksanakan presentasi tadi ya. Dari ke-5 kelompok tadi, kelompok berapa yang paling bagus? Kelompok 2. Oke, mana kelompok 2? Kita berikan nomor untuk kelompok 2. Oke ya. Dari presentasi dan pembelajaran yang kalian lakukan tadi, apa yang bisa kalian petik? Informasi apa? Atau pesan apa? Dari teks biografi RA Kartini tadi? Kebaikan. Berapa? RA Kartini adalah siapa? Terus emansipasi wanita. Seandainya tidak ada RA Kartini, mungkin para ini babanya sekolah wanita tidak bisa sekolah. Dan lebih rumah. Oke ya. Nah, itu adalah jasa dari RA Kartini. Oke. Cukup ya untuk pembelajaran kali ini. Ada pertanyaan? Sebelum mengakhiri pembelajaran, kami mohon untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Silakan. Cakra doa mulai. Oke, sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang untuk pelajaran teks biografi. Oke ya, nanti untuk menulis teks biografi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para guru IPA di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Ali Kusni, CGB Angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya
nama saudara Eka dari SMKN 1 Kasiman. Tak lupa hari ini juga hadir bagi kita yang selalu membimbing saya dan selalu mengingatkan saya akan tugas saya, Bapak Adi sebagai PP yang berasal dari SMK 1 Bidang. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Eka. Siang. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan pasca observasi setelah kita melakukan observasi di kelas. Begitu Pak Yaka ya? Bagaimana Pak Yaka? Siap? Oke. Pak Yaka, saya telah mengamati video observasi yang sampean lakukan dan ada beberapa hal yang perlu saya pertanyaan setelah pasca observasi. Ya, siap Pak Yaka? Siap ya. Bagaimana Pak Yaka perasaannya setelah melakukan observasi saya di kelas? Saya merasa senang sekali Pak. Jadi bisa mendapatkan ilmu yang untuk metode ya, terkait dengan trik-trik cara mengatasi anak di situ ya. Jadi bisa menambah wawasan saya, ilmu saya menghadapi anak begitu. Bisa diceritakan Pak Yaka kira-kira kendala apa saja yang terjadi dalam pembelajaran kemarin? Jadi di sini mohon maaf sebelumnya ada beberapa yang terkait pengondisian anak. Jadi peserta didik di sini kurang terima, istilahnya saya ingin dengan kelompok ini, saya tidak suka dengan kelompok ini, nah, seperti itu. Terus yang kedua mungkin anak merasa apa, ada kayak metode baru seperti itu. Padahal itu sebenarnya mengasihkan setelah mereka menjalannya sendiri, setelah kita praktekkan, oh ternyata asik, awalnya seperti itu. Jadi pertama kali mungkin merasa aneh gitu Pak, tapi setelah kita lakukan ternyata hasilnya luar biasa. Bisa diceritakan kembali Pak ya, sebenarnya area pengembangan dan tujuan pembelajaran Pak Yaka yang Pak Yaka sampaikan dalam pembelajaran kemarin itu apa ya? Ada juga Ya, nah yang pertama area pengetahuan itu adalah peserta didik mampu menentukan keteladanan pemikiran karakter dari teks biografi tokoh pahlawan. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi mana tersurat dan tersirat dari teks biografi tokoh pahlawan, itu yang masuk dalam area pengetahuan. Kemudian di sisi area keterampilannya ada peserta didik mampu menelaah struktur teks. Jadi di sini lebih ke keterampilan anaknya teks biografi seperti itu. terima kasih Pak Yaka. Pak Yaka, tadi ada beberapa kendala yang Pak Yaka telah sampaikan dan bagaimana solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Seumpama anak mau berkumpul dengan kelompok sesuai dengan kemampuannya dan sebagainya. Bisa ceritakan bagaimana solusi untuk mengatasinya Pak Yaka? Terima kasih Pak. Jadi langkah saya di sini ya, ini pertama mempersiapkan bahan ajar sebenarnya ya, supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga penuh. Jadi seolah-olah bagaimana siswa itu merasa nyaman, tidak terbebani, merasa senang ya, seperti itu dengan cara. Kira-kira Pak Yaka, kapan perubahan tersebut akan dilakukan seperti menggunakan metode pembelajaran menarik itu kapan Pak Yaka akan dilakukan? Ya Pak Ali, jadi ini akan saya terapkan di pembelajaran saya berikutnya Pak Ali, tidak nanti setelah pelaksanaan tengah semester itu akan saya terapkan langsung. Jadi semester ganjil ini ya Pak ya? Setelah pertengahan. Oke Pak Yaka, bagaimana bisa diceritakan tentang perasaan Bapak setelah melakukan proses pasca observasi ini dan apa harapan-harapan? Perasaan saya sangat senang sekali Pak ya. Jadi saya bisa menambah wawasan tentang metode dengan baik media, apa yang akan saya gunakan, apa yang sudah menjadi ilmu saya. Seperti itu Pak, terus kita ada yang lain apa Pak? Ya, terima kasih Pak Yaka atas pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Adi sebagai manajer proyek untuk memberikan evaluasi dan observasi pada video pembelajaran yang telah kita lakukan, baik pra maupun observasi di kelas. Pada Pak Adi, saya persilakan. Pak Adi. Baik Pak Ali, Bu Sri, Pak Yaka, selaku rekan kerja Pak Ali. Saya awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini tadi Pak Ali sudah kita cakapkan dengan Pak Yaka ya, terkait pra observasi di kelas. Tujuannya di sini semuanya tadi dari pra observasi ke supervisi di kelas dan pasca observasi itu tidak lain untuk kegiatan
Ali selaku calon guru penggerak di kegiatan untuk menyiapkan supervisi akademik di lingkungan sekolahnya. Nah, yang jelas kegiatan tersebut itu berbeda dengan kegiatan yang mungkin dulu sebelum kurikulum merdeka, yaitu K13 itu kan rubrik-rubrik yang mungkin rekan sejawat atau guru atau kita semua guru itu mungkin merasa takut, merasa grogi kalau sudah namanya observasi. Bukan begitu Pak ya? Nah, disinilah nanti teknik salah satunya adalah kita bercakap-cakap seperti kemitraan. Kalau lagi rekan sejawat ini tujuannya untuk kucing ya. Jadi yang disampaikan tadi Pak Ali mulai terus Pak Ali masuk kelas dengan observasi, dan tadi barusan ini pasca observasi itu adalah salah satu teknik kucing. Insya Allah itu tujuannya adalah Pak Ali memberikan sudah saya lihat itu sudah melakukan 3 prinsip Pak, ya kan? Jadi kita sama-sama sharing bersama, yaitu yang pertama kemitraan. Pak Ali sudah melakukan teknik kemitraan, artinya ini sudah masuk ke tujuan pembelajaran yang disampaikan, dan kemitraan ini yang sama-sama apa ya, strateginya tidak menggurui sama sekali, tidak hanya sharing saja kan itu, tidak ada yang menggurui kan di kelas observasi kemarin, tidak ada, saya lihat tidak ada. Terus yang kedua adalah proses kreatif. Nah, di sini salah satunya proses kreatif di sini adalah Pak Aroli kan sudah tadi saya lihat naskah ini dan saya lihat videonya Pak maupun fotonya dia Pak Ali sudah melakukan percakapan dua arah dengan dirinya, gitu, terus kreatif. Terus Pak Ali juga saya lihat sudah melakukan mencatat beberapa apa yang dengan sampaikan tadi, termasuk strategi yang sudah diterapkan, bahkan sampai dengan tindak lanjutnya, yaitu solusi-solusi alternatif yang selain. Terus yang ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching yang ketiga ya. Ini tadi Pak Ali juga sudah menanyakan tindak lanjut konkretnya setelah dengan melakukan supervisi. Gitu sudah ya, saya lihat. Dan terakhir percakapan ini ditutup dengan kesimpulan dari judulnya sendiri. Jadi awalnya dari permasalahan awal sampai dengan tadi di tengah soal observasi dan bahkan sampai terakhir pasca dengan sudah tidak merasa dengan sendiri yang sudah memberikan solusinya dan gitu Pak. Jadi ini memang sudah menerapkan teknik-teknik coaching dari yang disampaikan oleh Pak Ali selaku CGP dan dengan sampai. Terus semangat Pak Ali, itu saja evaluasinya luar biasa apa yang disampaikan Pak Ali. Oke, dan nanti bisa dengan terapkan lagi mungkin di pembelajaran nanti Pak. Semangat juga Pak. Siap. Oke, terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Abdi yang telah memberikan evaluasi dan refleksi untuk kita bersama. Saya sebagai guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tuban bersama teman saya Pak Yaka dari SMK 1 Kasiman. Ucapkan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.